Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Kalau dia menikah 7 kali, istrinya dikumpulin satu kamar, nggak diajak seks, disuruh gerak jalan sama-sama. Dia seneng aja orang yang rapi gitu. Oh, itu fetis. Terus dia masuk basi kan? Itu fetis. Gerak jalan. Ayo kita bekerja. Ngapain diiringin, woi? Vincent. Vincent nggak jawab. Gue aja yang jawab. Oke, mereka masih bersama band kita Bonnie and the Gang. Dan spesial malam hari kita kedatangan lagi sosok yang dikangenin oleh Tonight Lovers, Boyka. Gue banyak banget. Dr. Boy. Biasanya kalau kita di televisi itu ada batasan-batasannya ya. Walaupun di YouTube pun ada batasannya. Cuman mungkin kita bisa mengeksplor lebih. Lebih? Apa? Ya? Pubi. Berapa dia? Pubi. Berapa banyak? Pubi. Maaf ya dok ya. Sorry dok, teman saya dok. Jadi banting dok. Oke. Tapi harus tetap dengan ada batasan. Iya dong. Karena niatnya tetap visi misi kita edukasi. Edukasi kita kan bisa bernilai yang bagus dok ya. Berapa nilainya kira-kira? Gas. Dok maaf dok ya. Ini tuh inside joke. Teman saya tuh aneh banget. Tapi mereka akan mulai terbiasa dengan ngobrol-ngobrol gas kita nih ya. Ngobrol-ngobrol. Oke, dok, tema kali ini malam hari ini adalah fetis. Fetis itu kan kalau kita taunya adalah berhubungan seks yang aneh-aneh ya. Maksudnya ya ketertarikan terhadap benda atau perilaku seks yang menyimpang. Tapi nggak apa-apa dok. Fetis itu tidak merugi, selama itu tidak merugikan orang lain sih oke-oke aja. Tapi kan beberapa orang dirugikan, misalnya celana dalamnya pada dicuriin, kemudian sampai Diana dicium-cium, kemudian dia melakukan masturbasi. Kan jadi banyak sekali di asrama-asrama putri terutama ya, yang kehilangan celana dalam atau dia yang fetis dengan boneka-boneka gitu. Dia tidak tertarik dengan makhluk hidup, tapi dia dengan boneka-boneka yang mati. Tapi ada nggak mungkin maksudnya Desa gitu suka sama sesuatu yang aneh gitu? Maksudnya bisa turn on. Sama timun. Jadi kan lu pernah waktu kecil kan. Masa turn on gara-gara timun? Bukan fetis itu. Itu bukan fetis tapi lebih karena pengen mencoba kan katanya dulu tuh SMP kan belum pernah melakukan hubungan seks dok. Teman saya bilang coba pakai timun rasanya mirip banget. Onani gitu. pakai timun. Onani Jadi jadi pakai timun nggak ada mirip-mirip. coba dok saya ambil timun dok ya. Tapi berarti itu cuma percobaan aja nggak jadi Cuman fetis. percobaan Nggak aja. jadi yang kayak. Dan itu nggak dimasukin ke tapi ke belakang dok. Bukan, itu beda dong. Itu beda. Itu mah Lu mah. anal seks itu mah udah timpang aja kan. Enggak dong aneh. Enggak. Dia udah gitu deh masukin dipatahin lagi. Tak. Udah gitu ambil sambal dimakan lagi ya. Udah gitu keluar jadi acar. Udah gitu diambilin lagi dong. Jadi aduh. Gara-gara timun nih. Banyak yang beredar di sosmed nih fetis ya. Ada kayak dibungkus. Oh yang pasangan masuk yang fetis ya, dok, ya? dibungkus, yang kayak mayat. Ya itu juga. Sempat viral kan itu. Iya. Enggak, sebenarnya dok, yang aku penasaran banget itu adalah sejak kapan sih, usia berapa orang tuh bisa mengetahui kalau ini tuh fetish loh gitu. Iya. Maksudnya kan
Itu kan satu hal yang aneh sebenarnya, penyimpangan seks juga kan. Orang itu kan tidak merasa. Dia berpikir bahwa mencium-cium celana dalam kemudian melanjutkannya dengan masturbasi ataupun perilaku membungkus mayat kemudian dia terangsang setelah melihat seseorang dibungkus seperti mayat kemudian diereksi. Itu dia nggak merasa. Jadi, bahwa itu dianggapnya oleh orang lain abnormal, oleh dia sih dianggap hal biasa. Tapi apa enak sih? Iya, maksudnya umur Karena Anda berapa normal. gitu loh. Tapi buat orang yang tidak normal, kita fetish itu kan kita masukkan kepada parafilia. Itu artinya cinta yang abnormal. Tapi dokter pernah punya pasien yang fetish yang Oh, kirain dokter pernah fetish juga nggak? Enggak, Artinya pasiennya pernah dan yang itu dikomplain oleh si pasangannya. pasangannya. Apa tuh, Jadi si pria itu ketika dia menikahi si wanita itu dia lebih suka untuk mencium-cium stockingnya dia, tapi dia tidak melanjutkannya dengan melakukan hubungan seks. Setelah dia ereksi bukannya dilanjutkan, tetapi dia ke kamar mandi kemudian melakukan masturbasi. Pakai stocking doang. Iya, stocking. Jauh rugi. Sampai dimasukin ke muka terus yang ditarik-tarik. Nah, iya. Kayaknya ada pengalaman ya. Kan ada gamenya itu dok. Jadi dia ke kamar mandi nggak masturbasi, dok. Salah, dia pakai itu sendiri di kaca. Di kaca, dia buat di kaca ngapain. Tapi, nah apakah mungkin, apakah setiap manusia itu ada sisi fetishnya nggak sih dok? Nah itu tuh. Nggak. Udah. Sekali lagi fetish itu penyimpangan seksual. Ya, tapi kan apakah memang setiap manusia itu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak Harusnya semuanya. nggak ada. Berarti itu bisa disembuhkan. Itu bisa disembuhkan. Tapi biasanya orang-orang yang menderita fetish itu mengalami selalu gangguan seksual ya atau biopsikoseksual. Artinya tuh biologinya ada, mungkin ada kelainan hormon, psikisnya mungkin di waktu kecilnya dia sering dibully, kemudian juga oleh lingkungannya, environmentnya, mungkin dia juga ketika dia besar itu ya di dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan seksualnya, misalnya di dalam lingkungan pekerja seks, lingkungan salon. Ya, sementara anak kecil yang isinya adalah orang-orang yang kadang-kadang dalam tanda kutip mempunyai penyimpangan seksual. Dok, satu-satu ya kita tarik belakang biar persepsinya nggak ini. Pertama kita ngomongin fetish. Tadi dokter bilang bahwa fetish itu adalah kelainan. Iya. Tapi tadi di pertanyaan pertama, apa-apa atau nggak apa-apa sih fetish? Nggak apa-apa selama tidak merugikan Selama orang. tidak merugikan orang lain. Tapi walaupun itu tetap tidak normal. Itu tetap tidak Oke. normal. Kalau fantasi kayak Naik kora-kora. itu dunia fantasi. Ya maksudnya Ya, siapa tahu nak kura-kura tiba-tiba dimakan. Iya, siapa tuh ereksi. turn on sama orang yang berseragam. Itu mengacangan Nah, aja. kalau itu Itu nggak masuk fetish. adalah fantasi seks itu adalah kemampuan berimajinasi Oke. untuk meningkatkan Hubungan. kenikmatan seksual. Oke. Jadi dia kan misalnya saya tuh senang sekali kalau berfantasi saya tuh diperkosa rame-rame. Tapi kan dia sendiri kehidupan nyatanya nggak mau diperkosa rame. Iya. Jadi itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan. Itu bukan fetish. Itu bukan fetish. Bukan abnormal. Kalau Itu adalah diwujudkan fantasi mungkin seks. ya. Kalau diwujudkan penyimpangan Oke. seksual. Oke. Loh, sorry. Kalau diperkosa rame-rame itu berarti abnormal. Misalnya dia membayangkan seperti itu suka. Dia membayangkan seperti itu hanya di dalam bentuk fantasi. It's okay. Tidak dilakukan. Fantasi sih melakukan hubungan seks di atas pesawat terbang, Oke. di atas genteng, di dalam lift itu hanya dibayangkan boleh. Tetapi kalau dia melakukan tiba-tiba di lift di tempat-tempat umum, nah itu sudah mulai merupakan Kalau dia penyimpangan melakukan di atas seksual. genteng, terus ada orang main layangan, gitu gimana dok? Itu sudah mulai penyimpangan seksual. Sudah Oke. masuk ke dalam ke ranah penyimpangan. Berarti kita pisahin ya fantasi. Dengan Fantasi perilaku. seksual dengan perilaku Iya. menyimpang atau fetish ini Iya. salah satunya. Dan fetish ini kan ya ini makanya kita bilang edukasi adalah mungkin yang nonton ini berarti gue nggak normal atau batasannya seperti apa sehingga ini yang gue rasakan ini tidak ya itu yang dokter bilang tadi orang kan nggak ngerasa kalau Iya. dia Kalau sama pasangan kayak cium-cium jempol kaki gitu termasuk fetish. Cium-cium jempol kaki bisa itu hanya merupakan variasi seks saja. Tetapi kalau setiap kali hubungan seks harus mencium dulu kakinya, baru dia bisa ereksi. Nah itu mulai ditanya. Sama, itu seperti misalnya setiap kali melakukan hubungan seks mesti nonton BF dulu. Nah itu udah mulai kecanduan. Nggak bisa. ada yang ini dulu kuku kakinya dibersihin dulu lagi tai kukunya. Itu malah lebih ngaco lagi. Ngaco. Ini
Berarti kan maksudnya iya kayak maksudnya kayak pedi dulu. Baunya nggak enak banget. Itu nggak enak banget itu. Itu baunya aneh dok, itu dok ya. Yang hitam-hitam itu baunya aneh dok ya. Ngapain nanya ke dokter? Belum tentu dokter pernah melakukan itu. Gimana dok? Aku ngebayangin Berarti kan yang aneh kan? Aku ngebayangin ada orang mau ngehubungan sama istri cium kaki sih dulu sebelum kayak santun gitu. Gimana dok pertanyaan yang tadi dok? Tapi kan dia jadi kayak fetis kalau ngeliat jempol kaki siapapun jadi turn on gitu. Kalau Itu dia yang jadi bikin turn aneh, kan? on itu dia Fetish. udah mulai melihat benda Ya. hidup atau sesuatu yang membuat dia turn on, tetapi dia lebih menyukai tidak diakhiri dengan hubungan seks kadang-kadang, tapi diakhirinya dengan tindakan masturbasi. Tapi Oke. cara menyembuhkannya gimana dok? Kalau kita sih di dalam Cara taunya dulu sebelum menyembuhkan dok. Yang tadi pertanyaan saya. Orang mungkin nggak sadar kalau dia Nggak sadar, ini iya. Ya, nggak ketika normal. pasangannya itu berbicara kepada kita, kepada dokter, ya, kita langsung menganggap oh ini kelainan. Kita minta bantuan. Oke. Bantuannya siapa? Psikolog atau psikiater? Berarti si pelakunya atau orangnya yang menderita, maksudnya yang itu yang abnormal ini, berarti dia nggak akan tahu sampai dikasih tahu sama pasangannya dong? Karena dia merasa itu tuh selama ini dianggap Normal aja aja, kan? normal-normal aja, gitu loh. Ya betul dengan bantuan orang lain. Dia biasanya dilihat oleh orang lain. Sama dengan penyimpangan-penyimpangan seks dari mulai fetis, mempertontonkan alat kelamin juga dia merasa nggak bersalah. Ya itu terjadi Gue sama pengen temen gue aku. gue pengen menunjukkan ke orang lain kalau punya gue gede kok. Banyak sekali ya yang penyimpangan seks, yang ngegesek itu namanya exhibitionism. Yang ngegesek-gesekin di atas bis, lagi rame-rame begitu misalnya demo, tiba-tiba kok jadi basah, ada yang ngegesek-gesek. Nah itu juga Freudism. Jadi banyak sekali penyimpangan seksual yang dia sendiri tidak menyadarinya. Tapi kalau itu merugikan sih. Itu kalau udah merugikan. kalau udah sampai yang gini dok. Ini nonton di film ya, diikat-ikat, dicambuk. Itu Tapi kedua belah pihak Seneng. seneng. Sadis masokis. Berarti si ceweknya masokis, itunya dia sadistis, sadonya. Oh. Jadi saya juga pernah dapat itu sadis masokis. Oh dokter pernah? Pernah dapat klien. pasiennya. Pasien. Karena ketika saya bingung ketika diperiksa kok kenapa di sekitar alat kelaminnya ada bekas sundutan rokok. Aduh. Jadi itu yang Gimana mengakibatkan keputihan. Saya buka dia cerita kenapa suaminya itu baru terangsang kalau dia disundut berintih-rintih baru dia bisa ereksi. Dokter nggak nanya apa dia nongkrong di sebelah asbak kali orang. Enggak juga. Matiin rokok tapi nggak sengaja. Dia tuh dibikin merintih. Merintih gitu. sampai- Dan ketika dia disakiti, Serem banget ya. itunya, itulah saya bilang kenapa kamu nggak mau cerai karena dia juga Suka. Menikmati. termasuk menikmati. Dia dulu sering dipukulin, dia dulu waktu masih kecilnya sering dibully. Jadi ketika dia itu mencari cowok-cowok justru yang bisa membuli dia. Menyakiti. Dan ketika dia dibully, ketika dia disakiti, dia juga bisa orgasme coba. Aduh, serem banget. Jadi dia pernah menikah dengan orang yang biasa, dia tidak mendapatkan Kenikmatan. kenikmatan. Jadi dia tuh harus dikata-katain, dibilang pelacur, dibilang apa, baru dia mendapatkan kenikmatan seks. Saya pernah dok, teman saya ada nih, sorry ya alat kelaminnya cowok itu banyak bekas sundutan rokok. Saya tadi beli asbak di Bali itu dok, ada kan? Asbak ada asbak, asbak titit ada kan? Beda, iya itu asbak. Asbak. Ini bercanda mulu nih. Nah, sekarang phone sex. Phone sex apakah normal dok? Fun sex itu juga termasuk penyimpangan seksual. Oh ya? Iya. Bukan variasi. Kalau pasangan yang jarak jauh maksudnya LDR. Itu boleh. Kalau dengan pasangan itu oke. Tapi kan ini phone sex dengan orang lain. Oh, yang dengan orang Bukan lain. dengan seseorang yang memang miliknya dia karena dia keterpaksaan dia LDR. Contohnya begini. Kasus-kasus homoseksual di penjara di mana semua laki-laki masih kita anggap dalam batas wajar. Karena ketika dia pulang dia menjadi heteroseksual lagi. Ya, tetapi kalau dia itu melakukan homoseksual bukan di penjara di mana ada perempuan-perempuan, itu sudah mulai penyimpangan juga. Oke. Jadi kita tuh Keadaan. makanya kita mendiagnosa seseorang itu harus dilihat dari biologinya, psikologinya, environment-nya, biophysical environment. Kalau rekam-rekam dok, ngerekam itu termasuk Kalau untuk keperluan evaluasi diri, dia tidak disebar-sebarkan. Tapi kan orang tuh merekam itu kan ingin dikasih tahu ke orang lain, nih loh gue hubungan seksnya kayak gini. Tapi dok emang maksudnya Evaluasi bisanya dia itu sih gimana? Badan gue bagus habis loh. itu Lo nonton tahu bareng kan? gitu kayak ini oke nih entar kita coba yang sini deh gitu. Iya itu gitu. kok gitu kan Itu boleh, itu masih boleh Masih sebagai boleh. bentuk evaluasi. Tetapi tidak langsung lu kirim-kirimin ke orang lain. Wah, terlaluan. 100 nih. Nggak boleh. Evaluasi Kalau diri sih. kirim-kiriman foto, gambar atau video sesama pasangan jarak jauh normal? Normal, Normal ya. pasangan.
bukan oke, orang pasangan. lain. Oke. Iya, iya, iya. Kenapa lu nanya gitu? Itu ada pertanyaan di situ. Tapi nggak usah sih, bahaya. Tetap ya bahaya digital tuh Iya, jangan deh digital kirim-kirim sekarang- beneran, Ih, ya jangan. ampun serem banget, bener deh. Nah, ini- Padahal buat pasangan loh, tetap aja bahaya. Kalau kita menghadapi pasangan yang hypersex, nah gimana tuh dok cara taunya? Hypersex itu adalah orang-orang yang sakit. Sebenarnya dia itu betul-betul membutuhkan cinta. Nah, untuk mengkompensasinya, dia menjadi hyper. Dia semua kegiatan-kegiatan dia dihubungkan dengan seks. Sampai kadang-kadang, saya punya pasien soalnya itu. Pulang ke rumah istrinya udah nggak tahan. Dia mau pergi begituan. Pulang makan siang, alasannya ke kantor makan siang tapi begituan sampai 2 kali. Nanti sebelum pulang dari sana begituan lagi, malam begituan. Sehari bisa 4 kali sampai 7 kali. Aduh, ya Allah. Jadi dia di otak dia itu adalah seks itu adalah segala-galanya. Ya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu bukan. Soalnya otaknya dia begitu terus, apa aja dihubungkan. Enggak. Oh iya iya. Bener lagi dong. Oke, itu kan semua hal tuh ketahuan ketika sudah menikah ya dok ya. Tapi kan kalau buat orang yang belum Iya, menikah benar kayak juga, aku, benar-benar. itu takut loh misalkan tiba-tiba. dia belum menikah pun udah ketahuan kan kalau orang yang hypersex. Ngacengan nih, gimana, Dok. dok? Aku nggak tahu. Enggak, dikit-dikit ngamar kan. Cari Meskipun dia belum menikah, tapi ke arah-arah itu terus. Dan dia tuh membuktikan bahwa cinta itu kaitannya dengan seks. Oh, Dok, itu pengen ciri-cirinya tanya- ya berarti tanya ya, dong kalau ciri-cirinya. pasiennya dokter yang hypersex itu terus akhirnya gimana maksudnya bisa Ya, diobati nggak? Tapi kayaknya itu bukan ciri-ciri deh dok, lo suka ngamar. Siapa tadi butuh kenyamanan di kamar, tandem gitu. Soalnya kan Bukan, tapi kan dia menuntut itu tuh jadi semuanya. Dan ingat ya, dia tidak bisa mendapatkan kepuasan seks. Jadi biarpun dia ejakulasi, biarpun si wanita kan juga ada hypersex nymphomania, dia nggak pernah dapat orgasme yang multiple dan sebagainya. Oleh karena itu dia cari lagi. Di jalanan pun dia cari. Yang penting tuh cowok mau sama dia. Dia berpikir, oh ini kali cowok ini yang bisa memuaskan. Jadi di dalam otak pikirannya itu hanyalah seks, seks, dan seks. ngapain kamera ke gua? Ini bisa terjadi either way ya, maksudnya cowok cewek ya. Cowok cewek. Yang satu Don Juanism, saya dapat itu lebih gila lagi. Don Itu sih Juanism. menempatkan istri ke satu, kedua, dan ketiga dalam satu kamar dan dia dihubung oleh bertiga. Gila nggak itu? Loh, kok ceweknya juga mau dok? Ya karena aku udah menjadi istrinya, karena ada nikah-nikah siri dan sebagainya, atau ada yang trisam dan sebagainya. Oh itu, emang kalau Anda yang mau berpikir apa sih? Berpikir kok kayaknya menarik ya. bukan menarik. Maksudnya kan ada yang satu Jadi laki-laki kayak ide gitu. menikah berkali-kali, ada yang istri tadi. Iya, tapi kan Kan harusnya nggak boleh bareng kan dok? Iya, justru itu kan ditaruh di kamar yang lain. Kalau misalnya masih dia hubungan seks di sini, kemudian pindah ke tempat yang lain, it's okay lah. Tapi ini di tiga-tiganya di dalam satu itu untuk melayani dia. Tapi kalau threesome, foursome gitu emang Ya abnormal, itu Dok? memang dia ada penyimpangan seks juga. Salah satunya adalah hyperseksualitas. Termasuk penyimpangan berarti kalau Termasuk penyimpangan. Kalau dia menikah 7 kali, istrinya dikumpulin satu kamar, nggak diajak seks, disuruh gerak jalan sama satu. Dia seneng aja orang yang rapi gitu. Oh itu fetish. Terus dia masuk basi kan? Itu fetish. Tiba-tiba Ayo kita bekerja. Ngapain diiringin, woi? lancang kan, gerak. Bagaimana? Kadang-kadang memang sulit dia membedakan itu normalkah, Iya, iya. itu Iya. fantasi Iya, kah, makanya. itu fetish kah. Nah, makanya, Dok. Jadi oleh yang- karena yang- itu yang kita jelas harus sih- melihat ada latar belakang apa dia Oke. sampai berbuat seperti itu. Ada laporan nggak dari mengapa kebanyakan kasus-kasus sadis masokis tidak pernah terlaporkan ke Iya. dokter? Ketika kita melihatnya, baru kita nanya, ibu ini kenapa? Diam. Kenapa nangis? Kenapa bu? Ceritain. Itu harusnya nggak gitu dok ya, harusnya bisa Harusnya cerita, dia, ya karena dia juga menikmati. Iya, nggak ada harusnya juga sih dok, emang yang itu terjadi udah. Jadi gimana dok? Bedainnya fantasi, sado atau fetis atau Iya. apapun itu. Itu makanya ada satu Latar belakang. juga. Terus kita juga mesti melihat ya bagaimana sih dia masa lalunya seperti apa sih, kenapa dia tuh sampai seperti itu. Seperti misalnya saya dapat satu pasien, seorang laki-laki nggak mau menikah tapi dia itu dia juga udah ketakutan kepergok ya. Suka nyuri stocking dan dia tuh suka sekali dengan sepatu-sepatu yang lancip. Karena dia melihat ibunya dari kecil. Ibunya kebetulan dalam tanda kutip pekerja seks yang malam-malam dia itu masih dulu tuh zamannya masih apa sih
night club Night begitu. club. Iya. Malam night club kita sebutnya. Nah dia itu melihat dari situ katanya. Jadi dia tuh tertarik sekali dengan stocking dan dengan high heelsnya. Sehingga dia itu sering kali membelinya untuk dia. Jadi kalau membeli sepatu yang kayak gitu, nah terus kamu ngapain? Ya saya cuman malam-malam kalau udah kepengen, saya cium-ciumin aja itu sepatu. Nah itu kan sudah penyimpangan seks. Oh iya. Dan itu semua bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan tapi dibantu ya. Harus ada psikolognya, ada psikiaternya. Kadang-kadang kalau sudah sampai dia itu demikian demikian tertekannya, sampai dia itu mengalami depresi, ya sampai rasanya dia udah nggak merasa berguna, maka kita kirim ke psikiater untuk diberikan juga obat antidepresan. Berarti ke psikiater obatnya? Ke psikiater kalau dia ada gejala-gejala. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar untuk penyembuhan saja, ke psikolog juga bisa dengan cara ya mereka punya berbagai macam terapi termasuk hipnoterapi. Ada nomornya, Dok? Enggak, Dok, satu lagi nih, teman-teman saya banyak yang ini yang nggak tahu ini fetish atau apa tapi suka ngeliat ketek cewek. Ada yang gitu kan? Ada tuh. Ada suka yang ngeliat betisnya, gitu. ada yang ngeliat Kalau tengkuknya. itu adalah daya tarik seksual. Itu beda Jadi sama kalau fetish kita ya? urutin ya daya tarik seksual itu dari mulai payudara, kemudian bokong, kemudian bibir, Selera tuh, Dok, ya? kemudian leher, kemudian mata, kemudian kaki yang jenjang, kemudian betis, kemudian ketek, kemudian semuanya itu berderet. Nah, setiap orang memang punya ketertarikan sendiri. Kita nggak bisa, tetapi secara umum laki-laki itu tertarik kepada payudara, bokong, betis, dan leher. Itu Tapi 4 besar. menyimpang nggak maksudnya yang ke ketiak? Oh, tidak. Akhirnya dia berbuat begitunya di ketiak gitu. Kalau berbuat di ketiak itu adalah bagian daripada variasi seksual. Misalnya si wanitanya itu lagi menstruasi. Kadang-kadang si prianya kepengen kan. Ya, tapi masa diketek sih, Dok? Itu adalah bagian yang namanya adalah seks interaksilaris. Itu mirip di antara payudara yang besar boleh, intermamari atau interaksilari. Di antara ketek. Kalau keteknya masih ada MBK-nya, Dok. Kan itu kan gerinjal. Ada yang tertariknya sama usus 12 jari itu nggak normal ya, Dok? Iya, normal. Habis gitu kok bau bawang ya? Udah bodong. Boleh nggak kalau diudel? Kalau diudel ya nggak boleh juga. Kenapa? Ngapain diudel kan nggak bisa masuk, Ji. Kalau saya mau masuk, Ji. Nggak bisa mau masuk nih. Jadi, Dok, terakhir mungkin kata-kata dari Dokter Boyke untuk menutup perjumpaan kita. Untuk mereka-mereka semua yang punya fetish, Jadi buat pesannya apa? mereka-mereka memang yang mengalami udah merasakan ya bahwa something wrong with me ya. Kok saya senang sekali mempertontonkan ya. Biasanya atau saya kok suka kepada anak kecil. Ya kan saya tidak tertarik dengan orang-orang dewasa. Ya, nah, berobatlah ke dokter sebelum sampai akhirnya dia masuk ke dalam satu penyimpangan, tertangkap dan nanti dikebiri, dihukum. Misalnya dengan anak kecil dihukum. Benar. Itu banyak. Dan juga buat mereka-mereka yang punya anak-anak, yang namanya predator seksual itu ada di sekeliling kita. Berbagai macam profesi, Dok, ya? Harus dibekali anak-anak itu sebelum masuk ke lingkungan sekolah dengan pendidikan seks usia dini. Itu yang harus diperhatikan. Oke lah, kalau gitu terima kasih Dokter Boyke. Kita pasti akan berjumpa lagi, Dok. Ya. Sampai ketemu lagi kalau begitu di Tonight Show Premier. Gas!